Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar kita semua? Senang bisa bertemu kembali di dalam online service MNCC hari ini. Dan selamat bergabung untuk Bapak Ibu Saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah online hari ini. Firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Pendeta Dr. Yosef Antonius. Saya mengajak seluruh jemaat untuk memfokuskan hati, pikiran, dan keberadaan kita selama ibadah berlangsung. Karena kita percaya bahwa hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Mari kita berdoa sebelum kita masuk di dalam ibadah kita. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan atas berkat yang telah Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Seminggu ini kami boleh terpelihara dengan baik. Dan kami masih dalam kondisi yang sangat bersyukur karena Engkau selalu beserta dengan kami. Pagi hari ini Tuhan, saat ini kami kembali mengikuti ibadah online service kami hari ini. Kiranya Tuhan Engkau yang membuka hati dan pikiran kami dan melembutkan hati kami Tuhan. Karena kami percaya ada kuasa di dalam ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap jemaat yang mengikuti online service hari ini. Dimanapun kami berada, kami yakin kuasa-Mu tidak terbatas. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap untuk mengikuti ibadah ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat bersekutu di dalam hadirat Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita percaya kasih Tuhan indah dalam hidup kita. Kita mau katakan seindahnya pelangi. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanya untuk-Mu.
percaya Tuhan, Kau selalu berada di setiap musim hidup kami. Kau yang selalu menyertai kami Tuhan. Musim akan selalu berganti, namun kasih setiamu tetap Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Ku yakin Tuhan, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kita menyanyikan pujian ini dari awal. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menolong kami. Kami percaya Tuhan. Amin. Kita mau sama-sama katakan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu
Shalom jemaat pembawa kabar baik via The Messenger. Menyapa jemaat Tuhan GBI MNCC Mount Nebo Community Church yang ada di Sukabumi. Luar biasa buat hambanya, gembala jemaat, Bapak Pendeta Oki dan seluruh tim pengembalaannya. Puji Tuhan. Kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur. Saatnya Tuhan dibangun dalam kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terlebih Bapa, tahun 2021 ada satu rema, ada satu kebenaran yang harus menjadi perhatian kami. Dibangun dalam sebuah kebenaran, integritas, di mana setiap kami memiliki cara hidup yang baik dan benar. Ada satu karakter ilahi. Kami sambut kebenaran firman-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada satu kebenaran firman Tuhan yang harus menjadi fokus dan perhatian kita. Khususnya secara rema, secara khusus Tuhan bicara buat kita, Gereja Bethel Indonesia. Di mana ketua sinode kita menyampaikan sebuah fokus kebenaran yang menjadi perhatian kita. Ya, building godly character. Jemaat membangun karakter ilahi dalam kehidupan kita. Bahkan gembala pembina berkata buat kita semuanya, tahun integritas. Tahun di mana kita sungguh-sungguh memperhatikan cara hidup kita. Dan saya percaya Bapak Ibu sekalian, kitab Amsal 29 berkata ayat 18. Kitab Amsal 29 ayat 18. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Setiap kita, komunitas, kelompok, atau gereja yang telah sepakat di bawah GBI, ada satu kerinduan di mana bapak-bapak gereja kita mengarahkan satu fokus 2021. The year of building godly character, atau this is the year of integrity. Sebab itu tahun berjalan untuk tahun ini, saudara, waktu berjalan untuk tahun ini, kita bersama-sama untuk memperhatikan apa yang menjadi kerinduan Tuhan buat kita semuanya. Nah, membangun kehidupan yang berkarakter, tentunya kita harus punya role model, punya sebuah contoh yang akan kita teladani. Sehingga dengan sebuah teladan, kita melihat, kita belajar, memudahkan kita untuk bisa menerapkan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Kitab Tesalonika berkata, biarlah roh, jiwa, dan tubuhmu. Haleluya. Biarlah roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara, terbangun. Apalagi dengan adanya sebuah wahyu ilahi. Ya, membangun karakter Kristus dalam kehidupan kita. Nah, contoh model yang sangat sempurna dikatakan Yesus adalah man of integrity. Yesus adalah sebuah teladan integritas yang paling sempurna. Matius 22 ayat 16, Markus 12 ayat 14. Guru, kami tahu engkau orang yang jujur, orang yang berintegritas. Engkau yang telah mengajarkan jalan Tuhan buat kami. Dan engkau tidak menjadi takut dengan siapapun juga. Karena apa yang diajarkan oleh Yesus, apa yang diperkatakan oleh Yesus, apa dalam pikirannya, itu yang jadi tindakannya, itu yang menjadi perbuatannya, dan itu yang menjadi teladan buat kita semuanya. Dan karena begitu sempurna integritas Allah, maka kita tahu orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang merasa cemas dan gentar karena begitu banyak orang yang datang mengikut Yesus, mulai meninggalkan mereka. Kita tahu ahli Taurat, orang Farisi, Tuhan pernah berkata, hai kamu ular beludak,
Engkau seperti kuburan. Engkau mengajarkan kebenaran, tapi kau tidak pernah melakukannya. Engkau hanya membebani banyak orang dan aturan-aturan, tapi kau tidak pernah menghidupinya. Sehingga dikatakan engkau bagaikan orang-orang yang munafik, ular beludak bagaikan kuburan. Maka saudara, banyak orang meninggalkan mereka. Orang mulai berbondong-bondong mencari kebenaran, mencari Yesus. Dan rupanya juga saudara, kelompok mereka pun yang sakit hati mencari kesempatan untuk bisa menjatuhkan Yesus. Dan Alkitab mencatat dengan jelas, mereka berupaya, mereka berusaha mencari celah untuk menjatuhkan Yesus, tapi tidak mendapatkan kesalahannya. Sampai akhirnya mereka membuat dusta di antara masyarakat yang ada, kelompok-kelompok yang ada. Sehingga dengan dusta, dengan fitnahan, mereka menangkap Yesus. Dan memang karena Yesus harus mati untuk kita semua orang berdosa, sehingga Yesus tidak pernah menjawab dusta atas dirinya. Sampai Pontius Pilatus berkata, Yesus Tuhan, ya Yesus, berbicaralah, bela dirimu, karena aku tidak mendapati kesalahan apapun atas dirimu. Dengan kata lain, aku tahu engkau orang yang jujur, terbukti tidak ada kesalahan dan dusta di tengah masyarakat. Saudara, tapi Yesus diam karena dia tahu waktu sudah tiba. Tapi Alkitab mencatat man of integrity. Begitu sempurnanya Yesus memberikan sebuah keteladanan. Dan ingat, jangan berkata Yesus kan Allah, Yesus kan Tuhan. Tentunya saudara kita tahu, Yesus lahir dari perawan suci Maria. Ada gen manusia yang sepenuhnya dalam hidup Yesus. Namun memang dalam diri Yesus ada Roh Kudus. Jadi buat kita orang percaya, manusia ini saudara, bukankah sejak kita percaya Yesus, membuka hati dan percaya kepada Yesus Tuhan, maka dikatakan, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi saudara, waktu kita mulai percaya Yesus, kita beroleh pengampunan, kita dibenarkan, dan kita beroleh kasih karunia. Salah satu dikatakan Roh Penolong, Roh Kudus. Yesus penuh dengan Roh Kudus. Dan waktu kita juga penuh dengan Roh Kudus, kita akan mampu belajar berintegritas seperti Kristus berintegritas. Haleluya, luar biasa. Waktu sudah sangat singkat menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Di akhir zaman ini menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Umat yang berintegritas seperti Kristus. Ya, menjadi seperti Kau Yesus. Menjadi seperti Kau Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Menjadi seperti Yesus. Itu yang dikehendaki oleh Allah dalam kehidupan kita. Berintegritas. Engkau jujur, transparan, teruji, dan terukur. Ya, di kota di mana saya tinggal, di Kerawang, saudara, itu banyak pabrik. Bahkan pabriknya pun banyak yang standarnya kualitas ekspor, saudara. Ya, nah untuk itulah pabrik ini mereka menempatkan divisi demi divisi. Mulai dari divisi awal bahan baku sampai pada akhirnya menjadi sebuah hasil produksi. Lalu ada bagian terakhir, yaitu divisi QC, Quality Control. Proses panjang, pada akhirnya ada satu divisi terakhir, yaitu Quality Control, QC. Nah, Quality Control ini saudara, mereka punya spesifikasi. Ya. Mereka punya standar yang harus diisi. Dari bentuk, ukuran, warna, cat, segala sesuatunya. Kalau contohnya semuanya lolos, dan lolos, baru layak diedarkan, dijual, ya, didistribusikan. Yang sempurna, yang perfect, maka memenuhi standar untuk diekspor. Kalau ternyata ada kekurangan,
akan dikembalikan kepada produksi. Dengan satu harapan bisa diperbaiki. Kalau ternyata tidak, maka menjadi KW2. Mungkin dijual dalam negeri atau sudah menjadi barang yang tidak mungkin layak lagi. Nah, saya percaya kalau sekarang ini Tuhan sedang berbicara lewat bapak-bapak gereja kita, mengingatkan kita. Inilah waktunya di mana orang percaya sungguh-sungguh menjadi umat yang layak. Dan salah satunya adalah berintegritas seperti Kristus. Kenapa, saudara? Karena waktu sekarang ini, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, saudara, pandemi COVID ini, maka ada banyak goncangan-goncangan yang mengakibatkan disintegritas. Hilangnya integritas sebagai orang percaya. Ya, dengan adanya sakit penyakit maut yang sedemikian rupa, seakan-akan di hadapan kita begitu banyak orang yang kena COVID, dan berapa banyak mereka juga yang meninggal, bahkan hamba-hamba Tuhan. Membuat banyak orang bisa menjadi takut dan gentar, tergoncang imannya. Tentunya kita harus berjaga-jaga secara protokol kesehatan. Tapi berapa banyak juga yang telah melakukan protokol kesehatan dan masih terpapar juga. Dan disinilah sebuah bentuk di mana kita belajar untuk tetap percaya bahwa Tuhan masih ada, peduli akan kita, memberikan perlindungan. Bahkan waktu kita menjadi lemah, Dia memberikan kekuatan. Dan waktu tidak ada pengharapan, Tuhan sanggup menunjukkan kuasanya. Bahkan kalaupun ada kematian di sana, bukankah sesungguhnya kematian ada satu pintu datang kepada sorga? Sebab itu Rasul Paulus katakan, mati adalah keuntungan, hidup bagi Tuhan. Dan saya percaya kalau kita mengerti betapa Tuhan ada bersama dengan kita akan hidup dengan damai sejahtera di tengah-tengah badai pandemi ini. Bahkan saudara, dalam badai pandemi ini juga mengakibatkan goncangan, krisis ekonomi, finansial. Kita melihat memang ada sebagian yang diuntungkan dengan adanya COVID ini, saudara. Mereka punya terobosan-terobosan inovasi pekerjaan yang lebih baik. Tapi secara mayoritas, banyak yang tergoncang. Namun saya juga melihat, saudara, anak-anak Tuhan, orang percaya yang sungguh mengandalkan Tuhan, yang sepertinya mustahil dengan goncangan-goncangan ekonomi, tapi kami melihat 1 tahun berjalan sudah, terus dipelihara oleh Tuhan, bahkan dicukupkan dengan kelimpahan. Dan Alkitab juga berkata, dalam kekuranganmu cukupkanlah dengan apa yang ada padamu. Nah, saya percaya kiranya badai ini segera berlalu, saudara. Amin. Dan ternyata pandemi ini bukan cuma mengoncang secara finansial, goncangan dalam segala bidang. Apalagi dalam keluarga-keluarga. Ketika keluarga semuanya harus, ya, dalam tanda petik distancing sosial, lebih banyak di rumah, tentunya harus mencukupkan diri. Muncullah goncangan-goncangan, muncullah miskomunikasi satu dengan yang lain. Padahal firman Tuhan berkata, waktu kau menjadi satu, rukun bersama-sama. Ketika keluarga bisa rukun bersama-sama dan bisa membangun mezbah bersama-sama, Mazmur berkata, kesanalah diperintahkan berkat kehidupan itu selama-lamanya. Haleluya. Nah, saudara, di tengah-tengah pandemi ini, saudara, di tengah-tengah disintegritas ini, mari tunjukkanlah integritas kita sebagai orang percaya. Apa yang kita perkatakan selama ini, doa, pujian, penyembahan, ibadah kita, mendengar firman Tuhan, kesaksian-kesaksian kita, inilah waktunya. Bahwa kita bukan cuma berbicara, tapi kita melakukannya. Kita menghidupinya. Di tengah dunia sedang lemah, letih, lesu, dan terbeban berat, masihkah orang Kristen tetap bersuka cita? Alkitab berkata,
tetaplah bersukacita. Sekali lagi aku katakan kepadamu, tetaplah bersukacita. Haleluya. Tetap berdoa, tetap mengucap syukur dalam segala perkara. Itulah integritas kita, saudara. Saudara, Tuhan Yesus ya memberikan contoh yang luar biasa. Ya, kasih yang tak berkesudahan. Allah itu kasih, God is love. Tuhan juga menyatakan kasihnya ketika pada waktu dia diguncang karena tiba waktunya untuk pulang ke rumah Bapa di surga. Orang-orang Israel, orang-orang yang berkata, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Yang selama ini telah menerima mujizat, melihat mujizat Yesus, dan banyak hal. Dan tiba-tiba mereka berbalik, ingin menyalibkan Yesus. Orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus berdiri jauh-jauh. Hanya orang-orang dekat yang sangat mengasihi dekat dengan Yesus. Tapi mayoritas berdiri jauh. Dan orang-orang meminta Yesus agar disalib. Di tengah-tengah puncak penderitaannya, dia akan mati. Yesus berkata di kayu salib, Bapa, ampunilah, karena mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Satu kasih yang luar biasa, saudara. Di tengah-tengah pandemi ini, mungkin kasih kita belum menuntut untuk kita ini harus mati menyerahkan nyawa seperti Yesus. Tapi saudara, kita lihat juga goncangan, bencana alam, banjir, orang-orang yang kesusahan, pekerjaan yang kena PHK, gaji yang dikurangi dan seterusnya. Banyak orang yang sedang kekurangan. Alkitab berkata, ada banyak orang miskin di sekitar kita. Dan apakah kita masih bisa berbagi atas mereka? Berbagi dalam berkata meringankan. Mungkin tidak mencukupkan, tapi kita belajar meringankan. Atau kalau kita juga nggak punya sesuatu yang bisa beri untuk mereka, kita bisa mendengar mereka. Kita mendoakan mereka. Kita berkunjung dan mendoakan dan menguatkan buat mereka. Ada kasih. Kita mungkin nggak bisa mengunjungi tempat-tempat yang kena bencana. Tapi apakah kita punya hati untuk mendoakan? Atau saudara, kalau kita punya kenalan mereka, kita memberikan WA, menghiburkan kita, menghiburkan mereka semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang lebih luar biasa adalah integritas ketika Yesus menjalani hidupnya sepenuhnya tanpa ada kemunafikan. Wow, ini luar biasa. Lihat. Dikatakan banyak orang yang mencari Yesus, mencoba untuk mencari kesalahannya. Tapi karena Yesus menghidupi, hidupnya penuh dengan kasih, dan hidupnya tidak ada kemunafikan. Ini dahsyat dan luar biasa, saudara. Saya merenung tanpa ingin menyinggung seseorang, ya, atau departemen, saudara. Tetapi ketika di awal tahun, kita melihat bangsa kita, pemerintah kita sedang mengangkat nilai-nilai orang Kristen. Kita bersyukur Kapolri yang terbaru di Indonesia ini, saudara, adalah orang Kristen. Ketika diangkat sumpah jabatan, ditanya dengan jelas oleh Presiden kita, apakah engkau orang Kristen? Dijawab dengan jelas, ya, kami orang Kristen. Wih, luar biasa. Tapi beberapa bulan sebelumnya, saudara, ada satu departemen yang dipercaya sebagai orang Kristen, menjadi pimpinan orang Kristen. Ketika banyak orang berharap, ketika uang negara, ya saudara, difokuskan untuk menolong masyarakat kita ini, ya. Tapi kemudian dari departemen Isra dan oleh pimpinan ini, dia tertangkap tangan. Karena kilaf, karena tahta, harta, dan cinta dunia.
Sehingga uang rakyat ini yang harusnya dipakai untuk menanggulangi musibah besar, kesulitan besar, bencana yang besar, akhirnya pun diambil untuk kepentingannya. Tentunya kita harus mengasihi pribadi tersebut. Tapi ini sebuah contoh, saudara. Bagaimana akhirnya orang-orang berkata, oh ternyata orang Kristen saruah keneh. Nyaut saudara. Artinya, oh ternyata orang Kristen sama juga ya dengan kita. Masih suka korupsi juga. Katanya orang Kristen mengenal Allah yang hidup. Kok masih juga? Dan tega-teganya juga dia korupsi uang yang untuk orang yang sedang terduga. Sekali lagi kita berdoa untuk pribadi tersebut. Tetapi ini sebuah contoh bahwa betul di tengah-tengah pandemi, krisis finansial, goncangan-goncangan, iblis ingin mencuri, ingin membunuh, dan ingin membinasakan. Ya, iblis cari kesempatan untuk menghancurkan hidup orang percaya. Bahkan iblis juga mencari kesempatan supaya orang-orang Kristen disintegritas, hilang karakter Allah dalam hidupnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah saatnya. Tuhan katakan, kebenaranmu, engkau adalah terang. Lampu yang terang itu ditaruh di atas gantang, di atas bukit. Tidak boleh tertutupi. Harus bisa dilihat, terang ini harus dilihat oleh banyak orang. Dirasakan oleh banyak orang. Kita mau belajar untuk hal ini, saudara. Ya. Yesus sangat bertanggung jawab atas panggilannya. Dia mendapatkan satu misi khusus dari sorga. Ketika manusia jatuh dalam dosa, dosa mendatangkan maut, maka ada grand design keselamatan Allah. Sehingga Yesus, oleh karena begitu besar kasih Allah akan kita yang berdosa, sehingga anaknya yang tunggal Yesus diutusnya ke dalam bumi. Dan dia mati buat kita semuanya. Sebagai orang benar. Dengan integritas Allah dalam diri Yesus. Sebagai orang yang benar. Dia harus mati. Menebus kita semuanya. Tanggung jawab yang besar dan luar biasa, saudara. Dan tanggung jawab ini diemban oleh Yesus. Setia sampai mati. Haleluya. Tanggung jawab atas kasih Allah Bapa di sorga. Yesus datang ke bumi. Dia mengerjakan semuanya. Sehingga dikatakan, apa yang dikatakan Bapa, Yesus berkatakan. Apa yang diperbuat oleh Bapa, Yesus berbuat. Roh Kudus memenuhi dirinya. Sehingga dikatakan, inilah anak yang kukasihi, yang kepadanya aku berkenan. Karena Yesus sungguh-sungguh mau bertanggung jawab untuk berintegritas. Gambar diri Allah sepenuhnya ada dalam diri Yesus. Dia berpikir, dia berbuat, dia bertindak seperti Bapa lakukan. Dia benar-benar menjaga, quality controlnya sungguh-sungguh dijaga dalam hidupnya. Dia sangat bertanggung jawab. Kalau bicara tanggung jawab, saudara, ada sebuah cerita seorang direktur, karena sudah hendak memasuki masa pensiun, maka perusahaan yang besar, dia akan mencari direktur yang baru. Dipanggillah para manajer-manajernya, saudara. Lalu diberikan benih padi. Ini ada benih padi, silakan kamu bawa pulang, tanam di pot masing-masing. Nanti 3 bulan, silakan datang lagi, ya. Dan mana yang bertumbuh, ya, mana yang menghasilkan, mana yang sungguh-sungguh mengerjakan perintah ini, maka dia akan layak menjadi seorang direktur. Semuanya bawa pulang benih padi. Lalu 3 bulan kemudian, semuanya datang mengumpulkan pot di mana mulai tumbuh. Ya, benih itu sudah mulai bertunas.
semuanya dikumpulkan. Tak ribuannya saudara, ada seorang manajer, dia bawa pot, tapi hanya tanah. Tidak kelihatan tunas apapun juga. Orang tertawa, kamu kerja apa? Masa benihnya nggak tumbuh? Jadi tertawakan. Manajer ini hanya bisa berdiam. Wajahnya pun sepertinya ya dalam kondisi yang putus pengharapan. Lalu direktur datang, ayo silakan dikumpulkan. Dia lihat semuanya, saudara. Lalu dia melihat juga manajer yang potnya tidak ada tunas apapun juga di sana. Dia lihat si manajer tertunduk. Ya. Lalu saudara, setelah melihat semuanya, disuruh cerita. Oh, masing-masing manajer bercerita. Saya lakukan ini, Pak. Saya lakukan itu, Pak. Saya sirami, saya pupuki, dan seterusnya. Nah, saudara, lalu yang satu ini bercerita, Pak, saya juga lakukan yang sama. Saya cari tanah yang terbaik. Saya kasih pupuk. Saya sirami setiap hari. Benih itu, Pak, saya taruh di sana. Saya perhatikan. Tapi nggak pernah tumbuh. Sampai sebetulnya, Pak, saya malu membawa pot ini ke kantor. Tapi karena istri saya berkata, sudah, bawa saja. Bukankah yang penting setiap hari kamu telah memberikan pupuk, kamu pelihara, kamu kadang jemur dan seterusnya, dan tidak menghasilkannya? Sudah, kamu sudah melakukan. Tapi kalau ternyata belum bertunas, bawa saja, tunjukkan pada pimpinanmu. Jadi Pak, inilah yang dapat saya lakukan secara maksimal sama seperti mereka. Tapi entah kenapa pot yang kutanami ini tidak pernah tumbuh dan bertunas. Nah saudara, lalu direktur berkata, oke, waktunya keputusan bahwa akhirnya yang akan meneruskan pekerjaan ini sebagai direktur adalah dia yang potnya tidak bertunas. Orang kaget, saudara. Loh, kok bisa, Pak? Lalu direktur berkata, karena sesungguhnya benih yang kuberikan pada kalian sudah aku rebus. Ya, sudah aku rebus semuanya, dan itu benih sesungguhnya sudah mati. Jadi waktu gue berikan kepada kalian, sesungguhnya tidak mungkin benih itu bisa bertunas dan bertumbuh. Jadi kalau kalian memberikan pot yang sudah penuh dengan tunas, pasti ada ketidakjujuran di sana. Tapi dia yang tak bertunas ini, berarti dia adalah orang yang jujur dan bertanggung jawab. Saudara, direktur berkata, sesungguhnya perusahaan ini menjadi besar oleh karena ada orang yang jujur dan bertanggung jawab, setia melakukannya. Haleluya. Ilustrasi yang sangat indah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah ini satu perenungan buat kita semuanya. Karena dikatakan di dalam Galatia 5 ayat 25, jikalau kau hidup oleh roh, jikalau kau percaya roh Tuhan ada pada kita, maka kita ini juga harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Berintegritas berarti kita siap. Tuhan, peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Itu salah. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Bukan kuat gagah kita, karena kita manusia. Siapakah kita? Tapi waktu kita membuka hati, Tuhan katakan kalau kau sungguh percaya, membuka hati kepada Roh Kudus, turun memenuhi kita, dia akan menuntun tangan kita. Dia akan mengajar kita. Sebagaimana Bapa di sorga, kita akan bertindak sebagaimana Bapa di sorga berkata dan bertindak. Alkitab di tangan saudara, itulah integritas Allah. Bahkan boleh saya katakan, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, di sana tertulis dengan jelas integritas Yesus, the man of integrity. Baca Injil, saudara. Baca Alkitab, saudara. Bagaimana
3,5 tahun secara maksimal ketika Yesus 3,5 tahun menyerahkan hidupnya untuk pelayanannya. 3,5 tahun. Dalam misi membawa kabar baik, memberitakan kabar keselamatan. Kalau kita baca, kita mulai belajar day by day, pasti maka impartasi integritas Yesus akan dalam kehidupan kita. 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan ia di dalam Kristus, ia di dalam Yesus, maka ia wajib hidup. Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Boleh saya katakan jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat pembawa kabar baik, kata wajib ini bukan sebuah pilihan. Menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan di akhir zaman bukan sebuah pilihan. Tidak ada alasan lain. Apakah itu pandemi, kesulitan ekonomi, atau goncangan apa juga. Justru di tengah-tengah badai inilah saudara, kita wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Alkitab di tangan saudara. Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ada keteladanan Yesus yang begitu luar biasa. Jangan berkata, aku kan manusia. Karena kita telah ditebus oleh darah Yesus. Tuhan Yesus telah berkata, Dia telah berjanji, aku akan mengirimkan Roh Kudus. Kalau kita mau, dan kita sungguh mau, kita akan menjadi orang-orang pilihan Allah yang berintegritas. Bangkit dan jadi teranglah. Terangmu telah ada. Karena Roh Tuhan yang ada pada kita mengurapi kita. Haleluya. Integritas Kristus, saudara, dia semakin nyata. Memang Tuhan tempatkan kita sekarang ini, saudara, di tengah-tengah serigala. Ya, lingkungan kita, ya, dikatakan kita seperti di tengah-tengah serigala. Tapi karakter anak domba Allah, karakter ilahi Allah, itu sudah ada pada kita saat kita berkata, Tuhan, Engkaulah juru selamatku. Engkau ada dalam kehidupanku, berarti karakter anak domba Allah, karakter Kristus ada dalam kehidupan kita. Lakukanlah sebagaimana yang telah tertulis dalam kuasa Pentakosta. Wow. Kuasa Pentakosta, kuasa Roh Kudus yang dicurahkan buat kita. Maka kuasa Allah bekerja dalam kehidupan kita. Demikian sebuah kebenaran firman Tuhan. Ya, kembali dalam kitab firman Tuhan tadi. Janganlah menjadi liar. Kitab Wahyu dibukakan buat kita. Tahun 2021, the year of building, ya, godly character, the year of integrity. Kita menjadi orang yang berintegritas di akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa surgawi, kami mengucap syukur. Bukan kuat gagah kami, Tuhan, karena seringkali kami juga tidak mampu menghadapi tantangan yang ada dalam muka bumi. Tapi kami percaya ketika Roh Tuhan, Roh-Mu ada pada kami, Tuhan, menuntun langkah kaki kami. Dan ketika kami selalu punya waktu membaca dan merenungkan bagaimana Kau Yesus menjalani hidup-Mu, Tuhan, dan kalau kami belajar merenungkannya, maka kami bukan belajar, akan dimampukan menjadi umat yang layak, yang berintegritas. Kami mengucap syukur Bapa, bila kami semua diberkati Tuhan dengan berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tetap semangat, tetap sepakat, dan tetap sehati. Tuhan Yesus memberkati. Kita tetap sehat senantiasa bersama dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya, Pendeta Dr. Yosef Antonius. Terima kasih untuk kebenaran firman yang telah disampaikan. Firman Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kita. Dan kita boleh memiliki karakter Yesus yang telah disampaikan oleh hambanya. Kini tiba saatnya akhir ibadah kita. Mari kita satukan hati, mau berdoa syafaat kepada Allah. Terima kasih Bapa yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh bersyukur dan terima kasih Tuhan.
untuk kebenaran firman yang telah disampaikan oleh hambanya. Kiranya lewat kuasa Roh Kudus memampukan kami Tuhan, sehingga kami boleh menerapkan firman itu dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, orang dunia tidak baca Alkitab. Biarlah orang dunia boleh membaca kehidupan kami. Dan kami sebagai hamba-hambamu siap menjadi kitab yang terbuka. Biar orang dunia boleh membaca kehidupan kami, bahwa di dalamnya ada Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, sungguh bersyukur dan terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan kau berkati hambamu lebih lagi Tuhan. Kau pakai hambamu lebih lagi membuka rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan pada saat ini Tuhan kau berdoa untuk gembala kami Oki Sukwanto. Kiranya Tuhan kau pakai hambamu lebih lagi Tuhan. Di mana hambamu berada boleh menjadi kesukaan dan menyukakan hatimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada saat ini Tuhan kami mau bersyafaat pada bangsa negara kami yang kami cintai Tuhan, bangsa Indonesia. Tuhan kau berkati bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan kau berkati dengan cara Tuhan yang ajaib. Tuhan kau berkati pemimpin bangsa kami Pak Jokowi. Tuhan kau berkati juga wakilnya Tuhan, berkati jajaran menteri yang ada, berkati mereka, taruhkan roh yang takut akan Engkau. Dan di mana mereka mengambil keputusannya, di dalamnya ada campur tangan Tuhan, ada kasih Tuhan. Sehingga kami sebagai umat pilihan-Mu tetap diberi kebebasan beribadah kepadamu ya Allah. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk Tuhan, jemaat yang ada di MNCC Tuhan, dari yang paling kecil sampai paling senior Tuhan kau berkati. Biar segala mereka yang punya pergumulan, mereka yang punya masalah hidup, mereka yang punya masalah pekerjaan, rumah tangga, biar Engkau sendiri yang tolong dengan cara Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kau berdoa untuk pemerintahan kota Sukabumi yang kami cintai Tuhan. Tuhan kau berkati Bapak Wali Kota, wakilnya, RT, RW, Lurah, Camat yang ada Tuhan kau berkati mereka. Taruhkan roh yang takut akan Engkau. Dan di mana mereka mengambil keputusannya, di dalamnya ada campur tangan Tuhan. Sehingga kami sebagai umat pilihan-Mu tetap diberi beribadah kepadamu ya Bapa. Tuhan pada saat ini kami berdoa untuk gereja-gereja sinode apapun yang mengadakan ibadah tatap muka maupun ibadah online Tuhan. Tuhan kau berikan berkat yang sama seperti pada saat ini kami terima Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala kejayaan, kemuliaan, pengagungan kami kembalikan kepadamu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, akhir dari ibadah ini mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita dan kita akan sama-sama menerima doa berkat. Mari semuanya angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Saudaraku yang ada di rumah, Tuhan memberkati keluargamu. Suami, istri, orang tuamu, anak, menantu, dan cucu. Pekerjaanmu, mata pencaharianmu. Apa yang Tuhan izinkan dikerjakan untuk kebaikan, Tuhan buat menjadi berhasil. Engkau yang sekolah, Tuhan berikan hikmat, akal budi, dan kepintaran. Engkau yang melayani, biar terus menyala-nyala dan tetap melayani Tuhan. Turunlah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, menyertai kita semua. Dimanapun engkau berada, Tuhan memberkati engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa di ibadah online yang akan datang.